Nah, kalau saudara mau sukses, bangkit, diangkat oleh Tuhan, diurapi, ditolong, berhasil dan sukses, dipulihkan, doamu dijawab oleh Tuhan, sadar diri. Karena kau sudah jauh daripada Tuhan, karena kau menyimpan akar pahit, kau tidak datang rendah hati. Hari inilah kesempatanmu, datang rendah hati. Datang mengatakan, Tuhan ampuni dosaku, Tuhan ingatlah saya. Haleluya. Salam, sahabat Bethlehem. Tuhan Yesus pasti memberkati dan menyembuhkan. Selamat datang di channel Bethlehem Tabga yang luar biasa dan menyembuhkan ini. Kami seluruh hamba-hamba Tuhan dan tim selalu berdoa buat Bapak Ibu yang bekerja. Kiranya Tuhan memberkati karirmu dan menjadikanmu kepala. Buat Bapak Ibu para pedagang-pedagang, Tuhan membuat daganganmu selalu laris dan beruntung. Buat teman-teman pemuda, mahasiswa, anak-anak remaja yang kami kasihi, Tuhan pasti menolong. Engkaulah masa depan bangsa ini. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang sedang sakit, baik yang opname di rumah sakit maupun di rumah, kami berdoa Tuhan Yesus menyembuhkanmu. Sembuhlah, hari ini kau bisa pulang. Bagi Bapak Ibu yang sudah mensubscribe channel ini, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Bagi yang belum, mari kami persilahkan sama-sama kita subscribe channel ini, like, lonceng, dan berilah komen yang baik. Kita majukan dan besarkan channel ini bersama-sama. Selamat menikmati. Salam Tabga. Selamat pagi saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Senang bertemu dengan saudara di pagi hari ini, memuji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan sabda Allah, mari kita angkat pujian kita yang terutama dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya cinta Yesus. Haleluya, 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 saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi Yesus Kristus Tuhan kami. Pagi hari yang indah ini Tuhan, berkati kami anak-anakmu yang mendengarkan program Miracle Morning. Berkati aktivitas kami, berkati tubuh roh dan jiwa kami, anak cucu kami, pekerjaan kami, rencana kami, aktivitas kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Terima kasih saudaraku dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita belajar dari firman Tuhan, ya, dari kitab Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 40. Saya akan bacakan dengan cepat Bapak Ibu. Saudara boleh ikuti. Mazmur Lukas pasal 23, kita mulai ayat 33. Ya, saya bacakan. Ini peristiwa penyaliban Kristus, dan di sini ada dua sifat manusia, dua jenis atau dua tipe manusia dalam penderitaan ketika disalib. Ya, saya bacakan. Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lainnya di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya.
Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, orang lain yang diselamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ada juga tulisan di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut jika juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus Allah. Kita ulangi sebentar ayat 42 sampai 43. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus Allah. Haleluya Bapak Ibu. Saudara dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya mau melihat ya bagaimana doa seorang penjahat di ambang kematian yang menyadari kesalahannya. Yesus, ingatlah aku. Saudara dikasihi oleh Tuhan, saya melihat ada dua tipe manusia yang disalib ini. Ya, dua tipe manusia dalam penderitaan. Ya, yang pertama manusia yang tidak sadar diri, ya, menghujat Tuhan. Kalau kita baca ayat 39 tadi, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu, maka selamatkanlah kami juga. Maka selamatkanlah kami. Ya, dia masih bisa mengejek-ejek, padahal dia sudah mau mati. Padahal dia sudah diambang maut. Tetapi penjahat yang lain itu menyadari kesalahannya, dan dia menyesal. Dan dia berkata, Yesus, ingatlah aku ketika engkau datang sebagai raja. Dan Tuhan melihat hati manusia, Tuhan melihat perasaannya, melihat tetesan air mata, melihat bahwa dia penjahat yang sudah sadar. Karena tidak ada lagi waktunya untuk dibaptis. Tapi Tuhan, Yesus penguasa langit dan bumi, karena untuk itulah dia datang mencari orang yang terhilang, mencari orang berdosa. Maka dia berkata, pada hari ini juga, tidak lama-lama Bapak Ibu, ketika kita datang dengan kesadaran, hari ini juga engkau bersama dengan aku dalam Firdaus Allah, masuk surga. Penjahat yang satu itu hancur, binasa selama-lamanya karena tidak bertobat, sudah diambang kematian. Saudara dikasihi oleh Tuhan, saya mau katakan begini, banyak orang tidak sadar-sadar sampai hari ini. Bisnis tidak jalan, bisnis bangkrut, bisnis mandek, bisnis ditipu dan segala macam. Kenapa? Tidak sadar. Dia lupa sama Tuhan. Dia tidak datang kepada Tuhan supaya Tuhan ingat dia. Banyak orang sudah sakit. Banyak orang yang tidak menyadari, ya, banyak persoalan tidak bahagia. Suami istri tidak bahagia, tidak sadar-sadar. Malahan melihat kesalahan orang lain, malahan menghujat, malahan makin jauh daripada Tuhan. Ya, tidak sadar. Tapi hari ini saya mau katakan, ada dua jenis tipe manusia. Ya, ketika dalam penderitaan, satu menyadari diri sendiri, yang kedua tidak sadar. Yang saya mau bahas di sini adalah manusia yang sadar diri. Haleluya. Kalau tidak sadar sudah pasti masuk neraka. Kalau saudara mau sukses, bangkit, diangkat oleh Tuhan, diurapi, ditolong, berhasil dan sukses, dipulihkan, doamu dijawab oleh Tuhan, sadar diri. Karena kau sudah jauh daripada Tuhan, karena kau menyimpan akar pahit, kau tidak datang rendah hati. Hari inilah kesempatanmu, datang rendah hati. Datang mengatakan, Tuhan ampuni dosaku, Tuhan ingatlah saya.
Haleluya. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau manusia yang sadar diri, yang mau bertobat, itu artinya merendahkan diri. Ayat referensinya Yakobus 4 ayat 11 dan 10. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah, hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Ganti, ya. Sudah engkau menderita, pergi lagi ke malam ketawa-ketawa, pergi lagi ke kedai tua ketawa-ketawa, pergi lagi ke kumpulan pencomo ketawa-ketawa, bertobat. Solusinya kalau engkau menderita bukan di tempat yang berdosa, bukan berkumpul kepada orang-orang duniawi, datang kepada Yesus, menyadari kalau saya ini orang berdosa. Ada amin? Mau dipulihkan Bapak Ibu? Mau sukses? Amen. Mau doamu didengarkan oleh Tuhan? Mau sukses? Mau pekerjaanmu diberkati? Usahamu naik? Studimu sukses? Sadar diri, jangan sombong. Orang sombong hancur. Rendahkanlah dirimu di tangan Tuhan yang kuat. Saya bacakan bagi saudara. Yakobus 4 ayat 9 sampai 10. Ini orang ciri-ciri yang sadar. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah, hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Haleluya. Rendah hati pas Tuhan angkat. Sadar. Tepuk dadanya. Sadar kau dari sekarang. Jangan sombong. Jangan kau mengatakan Allah ini gogoku karena kuat, karena hikmat otakku ini, karena kecanggihan saya. Tidak. Itu semua karena Tuhan. Kalau kau masih bisa hidup hari ini tidak musnah, itu karena kemurahan. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Amin. Iya. Mohon maaf Bapak Ibu, karena dalam kitab Titus mengatakan tegurlah mereka supaya mereka sehat dalam iman. Lebih baik saudara sehat dalam iman. Kalau sudah sehat dalam iman, jasmani pun aman. Haleluya. Iya. Jadi orang yang sadar, ya, orang yang sadar diri, maka permohonannya akan didengarkan oleh Tuhan. Itu sudah kita baca tadi dalam Lukas 23 ayat 42. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai Raja. Dan apa kata Tuhan? Pada hari ini juga engkau bersama dengan aku dalam firdaus Tuhan. Jadi setiap orang yang rendah hati datang kepada Kristus, engkau diterima. Tangan Tuhan selalu terbuka. Amin. Datanglah kepada Kristus, jangan sampai terlambat. Jangan sampai kita mati, jangan sampai kita hancur sehancur-hancurnya, jangan sampai kita jauh daripada Tuhan. Ya, masih ada waktu. Jadi saya mau katakan Bapak Ibu, kebahagiaan orang yang diingat oleh Kristus. Dan ayat 43 tadi, bahwa Tuhan mendengarkan doa kita. Amin. Iya. Firman Tuhan mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 1 dan 3, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga lah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Wow, luar biasa. Haleluya. Ketika kita berdoa dengan sadar, dengan tulus bertobat, Tuhan jawab doa kita. Dan Tuhan berkata, engkau bersama dengan aku dalam firdaus. Tuhan memberikan bagi kita rumah abadi, surga yang mulia. Jadi doa orang yang tulus, doa yang sadar diri, didengar oleh Tuhan. Kejadian 30:22 mengatakan, lalu ingatlah Allah kepada Rahel. Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Rahel, untuk mendapatkan Rahel itu 14 tahun Bapak Ibu. Saking cintanya, ya, si Jakob 14 tahun seperti 7 hari aja dibuat. Seperti beberapa hari saja. Tetapi si Rahel mandul. Ya, tetapi si Rahel berdoa. Ya, dia merasa terhina, merasa sedih, ngeri karena si Lea. Tapi akhirnya Tuhan buka juga. Ya, itulah kalau dia sadar diri. Haleluya. Demikian juga Hizkia. Hizkia jatuh sakit. Saudara bisa baca dalam Yesaya 38 ayat 1 sampai 5. Ya,
Ketika itu hari-hari Hizkia jatuh sakit hampir mati. Ya, Amos berkata kepadanya, Yesaya bin Amos berkata kepadanya, begini firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia, dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Wow, panjang umur. Bonus, kalau kita sadar datang kepada Tuhan, maka Tuhan berkata, hari ini saudara mau bertobat, maka Tuhan berkata, hari ini aku mau memberkati. Saudara mau sukses, saudara mau maju dalam pelayanan, dalam studi, pekerjaan, suami istri, dalam hal apapun, yang jelas sadarilah kemalanganmu, jangan sombong, supaya pemulihan terjadi, supaya hidupmu diberkati. Ya, tidak banyak waktu, mungkin kesempatan yang lain. Bagi saudara yang rindu mengalami pemulihan, yang rindu diangkat oleh Tuhan, yang rindu jualannya diberkati, studinya diberkati, keluarganya yang diberkati, apa saja permohonan, apa yang Tuhan, apapun yang kau mau Tuhan berkati, angkat tanganmu, sadar diri, jangan sombong, jangan pergi kemana-mana, datang kepada Yesus. Jangan seperti penjahat yang satu ini, tak tahu diri. Jangan sampai engkau saya katakan tak tahu diri. Jangan sampai Tuhan katakan kita tidak tahu diri. Rendahkan hatimu di bawah kaki Tuhan, maka Dia akan tolong dan angkat kita. Baiklah, saya akan berdoa bagi saudara. Bapa, di dalam nama Yesus, Engkau lihat Tuhan setiap penonton, Engkau lihat Tuhan setiap tangan yang terbuka. Kuduskan, sucikan mereka. Ingatkan mereka Tuhan hari ini Tuhan, supaya mereka datang kepadamu. Lihatlah hati yang hancur, lihat hati yang minta ampun, lihatlah hati yang sedih, yang hancur Tuhan, meratapi nasib, yang meratapi dosa-dosa. Lihatlah mereka Tuhan Yesus yang datang kepadamu. Sucikan, kuduskan, dan pulihkan kehidupan mereka. Layakkan mereka Tuhan menjadi anak-Mu. Aku berdoa bagi keluarga-keluarga Tuhan. Pulihkan keluarga yang perceraian. Keluarga-keluarga Tuhan yang mengalami kehancuran. Pulihkan mereka Tuhan. Bisnis yang mengalami kemerosotan. Pulihkan Tuhan. Jualan yang tidak laku. Pulihkan Tuhan Yesus. Studi yang butuh dana besar. Pulihkan Tuhan. Siapa saja yang mendengarkan program itu, pulihkan Bapa. Buka jalan keluar. Buka Tuhan Yesus tingkap di langit. Tolong Tuhan Yesus. Ampuni, kuduskan. Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang maha baik. Engkau datang Tuhan hancur, mati demi kami, hanya untuk menyelamatkan kami, mengangkat kami, mengangkat kami untuk memulihkan kami dari lumpur dosa, supaya kami boleh menjadi anak-Mu, menerima berkat-berkat Abraham itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku berdoa. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian kita lagi dengan sungguh-sungguh, yang terutama dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Ingat Bapak Ibu,